Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibis Rayuanita, berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mengadakan audiensi dengan masyarakat terkait nasib warga lokal atas keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berinvestasi di daerah setempat. Audiensi menghasilkan kesepakatan di mana pemerintah daerah berjanji segera menangani permasalahan warga. Audiensi antara pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan masyarakat yang tergabung dalam Tariu Borneo Bangkulera Jakang atau TBBR merupakan tindak lanjut dari aksi demonstrasi damai yang dilaksanakan pada Kamis 8 Juni kemarin. Dalam audiensi di kantor Bupati Kota Waringin Timur pada Rabu 14 Mei, warga menyampaikan aspirasi terkait keberadaan puluhan perusahaan perkebunan kelapa sawit di hampir seluruh wilayah kecamatan yang dirasa tidak membawa manfaat bagi warga lokal. Ketua TBBR Kalimantan Tengah, Kimang Damai, menyebut aspirasi warga diantaranya plasma 20%, limbah, penanaman pohon kelapa sawit di sempadan jalan dan sungai, serta di luar HGU, termasuk CSR yang hampir tidak pernah dirasakan warga lokal. Audiensi yang dihadiri puluhan warga menghasilkan kesepakatan. Pemerintah daerah berjanji menindaklanjuti aspirasi warga dengan berupaya menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Untuk hasil tadi sangat positif bagi kami pengurus TBBR, baik pun dari provinsi maupun kabupaten kota. Kami sangat terima kasih juga kepada Bapak Bupati mau mendengar keluh kesah kami masyarakat lah pada intinya, dan mudah-mudahan ini untuk kesejahteraan masyarakat kita banyak gitu. Jadi tidak ada untuk kepentingan kami TBBR gitu. Ini semuanya untuk kepentingan orang banyak. Kami menerima laporan dari masyarakat kita, baik pun dari Antang Kalang, Telaga Antang, Tualan Hulu, Santuai, lain dan sebagainya, sampai seluruh kecamatan sekotim lah. Nah, jadi laporan-laporan itulah kami tampung, kami analisa dulu berkas-berkas yang sudah selama ini terpendam, bahkan sudah sering kita sampaikan juga ke kantor Pemda dan lain sebagainya, sampai saat ini belum ada terrealisasi. Makanya itulah ada pergerakan-pergerakan memang murni dari kami TBBR gitu loh, untuk memperjuangkan dari hak-hak masyarakat itu sendiri, Pak. Sementara investor berinvestasi di daerah kita ini hampir 20-30 tahun, Pak, sudah. Tapi masyarakat itu tidak pernah merasakan bagaimana sih yang memang kesejahteraan yang sudah dijanjikan dari dulu-dulu, gitu, Pak. Bupati Kota Waringin Timur Halikinur menyebut audiensi dilakukan untuk mendengarkan saran dan masukan dari warga sehingga aspirasi mereka dapat terpenuhi. Halikinur meminta perusahaan korporatif dan bekerja sama melalui langkah-langkah yang nantinya diambil. Perusahaan bisa terus eksis berinvestasi dan masyarakat sekitar dapat menikmati manfaat dari keberadaan perusahaan tersebut. Ini beraudiensi dengan saudara-saudara kita dari TBBR, juga ada Damang, ada Camat, itu tadi, dan kita seluruh Prokopimda. Hubungan dengan kita pertama menerima masukan saran dari saudara kita di TBBR bahwa tuntutan masyarakat ini bagaimana kita mengupayakan apa yang dikehendaki masyarakat. Saya juga berharap nanti pihak perusahaan kooperatif sehingga hal ini bisa bagaimana kita sama-sama perusahaan bisa eksis, terus tadi dari kita masyarakat kita juga bisa menikmati kesejahteraan di sekitar perusahaan itu. Itu intinya yang akan kita perjuangkan, nanti akan kita sepakati bersama. Tentunya istilah pepatah Banjar, pemukul tidak kada patah, ular kada mati. Itu yang penting, itu bisa kita ya. Dari kesepakatan hasil audiensi, penyelesaian permasalahan oleh pemerintah kabupaten akan ditangani bertahap per wilayah kecamatan dengan melibatkan warga, pemerintah kecamatan hingga desa serta pihak perusahaan.
Masud Badarudin, Hayat TV. Kebakaran lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur semakin marak terjadi. Hampir setiap harinya dalam seminggu terakhir ada saja lahan yang terbakar. Pada Rabu 14 Juni, kebakaran lahan terjadi di 2 titik sekaligus, bahkan sangat dekat dengan permukiman. Kebakaran lahan gambut pada Rabu sore terjadi di 2 titik sekaligus, salah satunya di Kecamatan Baamang. Lokasi kebakaran terjadi sangat dekat dengan permukiman di kawasan perumahan Wengga Metropolitan. Kondisi itu menimbulkan kepanikan warga. Petugas gabungan dari BPBD, Dinas Damkar, Manggala Agni, serta relawan pemadam kebakaran harus berjibaku memadamkan api yang membakar lahan agar tidak meluas. Namun petugas sempat mengalami kendala akibat minimnya sumber air. Sempat ada upaya menggunakan sumber air dari sumur bor warga, namun air sumur bor yang mulai mengering tidak mampu digunakan untuk memadamkan kebakaran lahan, sehingga dibutuhkan suplai air dari luar yang tentunya membutuhkan waktu lama. Sementara kebakaran lahan gambut lainnya terjadi di Kecamatan Mentau Baru Ketapang, tepatnya di Jalan Bumi Ayu. Kebakaran lahan di lokasi ini sudah merupakan yang ketiga kalinya terjadi dalam kurun waktu 10 hari terakhir. Karena kondisi cuaca kering yang melanda Kabupaten Kota Waringin Timur membuat lahan gambut yang ditumbuhi semak belukar sangat mudah terbakar. Walaupun dalam beberapa hari terakhir hujan dengan intensitas ringan sempat turun, namun hal itu tidak membuat kebakaran lahan berhenti terjadi. Memang ya rata-rata di sini dipakai untuk berkebun ya, tapi mudah-mudahan masyarakat secara perlahan mulai sadar lah bahwa membakar lahan di wilayah gambut ini sangat berisiko sekali. Alhamdulillah informasinya cepat, tadi sangat besar sekali apinya di awal. Dan kita berharap sih cepat ya, jadi kalau ada kejadian kita cepat lakukan penanganan, insya Allah tidak akan kemana-mana. Ini bahkan cuacanya hujan aja masih ada potensi kebakaran ya, sangat tinggi sekali. Pihak BPBD terus mengingatkan kepada warga agar bijak dalam membuka lahan dan tidak melakukannya dengan dibakar. Turunnya air di permukaan tanah lahan gambut hingga 69 cm menandakan telah terjadi kekeringan. Kondisi itu membuat lahan gambut rawan terbakar dan sulit dipadamkan jika kebakaran lahan telah terjadi. Masud Badarudin, Hayat TV. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar pelatihan karya tulis bagi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan atau PJOK. Kegiatan ini sebagai upaya terobosan dalam meningkatkan kompetensi guru PJOK dalam membuat karya tulis. Pelatihan karya tulis oleh Dispora Kota Waringin Timur kepada para guru PJOK di daerah setempat digelar pada Selasa 13 Juni di aula salah satu rumah makan di Kota Sampit. Pelatihan ini untuk menciptakan guru olahraga dan pelaku olahraga yang handal dan profesional. Tidak hanya mahir dalam praktik, tapi juga mampu memberikan dan menciptakan pemikiran yang dituangkan melalui karya tulis. Sebagai tanda dimulainya kegiatan tersebut dilakukan pemasangan tanda pengenal kepada 2 orang perwakilan peserta. Kegiatan tidak hanya diikuti oleh guru PJOK, namun juga sejumlah pelaku olahraga. Kepala Dispora Kota Waringin Timur, Wim RK Benung, mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk mengembangkan dunia olahraga di bumi Habaring Hurung. Melalui pelatihan ini diharapkan peserta memiliki kemampuan pembuatan karya tulis yang bermanfaat untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Kegiatan ini untuk para guru PJOK dan juga pelaku-pelaku olahraga yang ada di Kota Sampit ini berkaitan pembuatan karya tulis. Ya,
Jadi kenapa kami berharap ada kali tulis? Agar guru PJOK ini dan juga pelaku olahraga ada kemampuan, keahlian untuk membuat sebuah karya tulis yang bermanfaat untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Nah, ini kami harapkan juga bisa berjalan baik, dan narasumbernya pun kita yakin dan percaya ahli di bidangnya nanti yang untuk memberikan pengetahuannya kepada beberapa peserta yang hadir di tempat ini. Ya, harapan kami hasil dari pelatihan ini bisa dimanfaatkan, bisa dipraktikkan dimanapun tempat tugasnya, baik di sekolah maupun di cabang olahraga masing-masing, ini bisa dimanfaatkan. Upaya pembinaan terhadap dunia olahraga di Kota Waringin Timur akan terus dilakukan oleh Dispora, yang rencananya ke depan akan menggelar pelatihan bagi insan olahraga terkait penyelamatan pertama dalam olahraga. Kegiatan tersebut akan ditujukan kepada atlet, pelatih, guru, dan insan olahraga lainnya. Dispora berkomitmen untuk mengupayakan kemajuan olahraga di Kota Waringin Timur. Dukungan salah satunya diberikan adalah dalam bentuk meningkatkan sumber daya manusia. Masud Badarudin, Hayat TV. Ramaikan kegiatan olahraga bola basket, veteran basketbal Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur gelar turnamen terbuka Bupati Cup. Turnamen juga diikuti atlet bola basket Kota Waringin Timur untuk mengasah kemampuan sebagai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah. Turnamen bola basket Bupati Cup Kota Waringin Timur tahun 2023 yang digelar oleh veteran basketball Sampit dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota Waringin Timur Fajrul Rahman. Turnamen olahraga ini dilaksanakan selama 8 hari mulai tanggal 12 hingga 19 Juni mendatang. Turnamen diikuti 18 klub yang terdiri dari 15 klub laki-laki dan 3 klub perempuan. Ketua Veteran Basketball Sampit, Koko Raharjo, mengatakan turnamen digelar untuk meramaikan dunia olahraga di Kota Sampit, khususnya bola basket. Turnamen turut diikuti tim atlet bola basket Kota Waringin Timur yang dipersiapkan berlaga pada Porprov Kalimantan Tengah tahun 2023 ini. Turnamen ini menjadi wadah bagi tim atlet bola basket dalam mengasah kemampuan. Apalagi turnamen juga diikuti sejumlah klub dan pemain dari luar daerah bahkan hingga Pulau Jawa. Kami veteran ingin menghidupkan basket Sampit supaya basket Sampit ini tambah meriah saja. Peserta terdiri dari 18, ada yang sekalteng, juga ada pemain dari Banjar dan dari Jawa. Jadi ini open turnamen, jadi bebas kita mainnya. Ada sekitar 10 tim yang berasal dari Sampit yang mengikuti kegiatan ini. Nah, ini salah satu ruang atau wadah buat Porprov untuk mencari sparring partner sebenarnya tujuan kami. Salah satu tujuan kami, sehingga mereka dapat berkembang lah dalam persiapan Porprov nanti. Kami insan basket sangat yakin Porprov mendapat medali pada kegiatan nanti. Ikut sertanya tim atlet Porprov cabang olahraga bola basket dalam turnamen ini mendapat respon positif dari Ketua KONI Kota Waringin Timur Ahnyar Umar. Menurutnya turnamen ini dapat menjadi wadah bagi tim atlet dalam menambah jam terbang dan meningkatkan kemampuan sebelum nantinya berlaga pada kegiatan olahraga prestasi Porprov Kalimantan Tengah. Saya sebagai KONI mendukung saja untuk mereka menambah jam terbang. Mudah-mudahan dengan keikutsertaan mereka di event ini menambah pengalaman mereka, menambah jam terbangnya supaya pada saat hari H pelaksanaan Porprov mereka tidak demam panggung, tidak demam lapangan, jadi mereka siap melaksanakan atau mengikuti Porprov nantinya. Salah satu cabang olahraga yang kita harapkan bisa meraih medali minimal nanti perunggu, Ya.
Bola basket menjadi salah satu cabang olahraga yang diunggulkan Kota Waringin Timur. Pada Porprov Kalimantan Tengah nantinya, cabang olahraga tersebut diharap dapat meraih medali minimal perunggu. Masud Badarudin, Hayat TV. Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Bayu Wicaksono melaksanakan kegiatan Kota Waringin Barat Temu Warga Silaturahmi Kamtipnas yang bertempat di Rumah Demang Adat, Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara. Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Bayu Wicaksono melaksanakan kegiatan silaturahmi Kamtipmas yang bertempat di Rumah Demang Adat, Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara. Selain Kapolres, hadir pada kegiatan tersebut PJU Polres Kobar, Forkopimcam Arut Utara, dan Ramil Arut Utara, Damang dan Mantir Adat, perwakilan pimpinan perusahaan di Kecamatan Arut Utara, perwakilan Ormas di Kecamatan Arut Utara, tokoh-tokoh serta masyarakat Kelurahan Pangkut. Kapolres Kobar AKBP Bayu Wicaksono menyampaikan, kegiatan ini merupakan silaturahmi antara Polres Kobar dengan seluruh elemen masyarakat untuk memberikan pesan-pesan Kamtipmas diantaranya bahaya narkoba, kebakaran lahan, pencurian, dan klaim lahan. Saat ini rangkaian pemilu 2024 telah berjalan. AKBP Bayu Wicaksono mengajak menyukseskan pemilu pada tahun 2024 mendatang, walaupun terdapat perbedaan dalam memilih. Selain itu, dalam silaturahmi bersama tokoh adat dan juga tokoh agama sekecamatan Arut Utara, AKBP Bayu Wicaksono juga menghimbau untuk ikut memilih dan tidak golput. Kapolres berharap untuk kegiatan pertambangan harus memiliki perizinan dari dinas terkait. Di ujung acara, AKBP Bayu Wicaksono mengikuti adat ikat tongan, serta menyerahkan tali asi kepada masyarakat yang tidak mampu. Muhammad Iksan, SBTV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.